Banyak orang mengatakan, udahlah kenapa tetap jadi orang baik sehingga kemudian ikut-ikutan menjadi orang jahat gara-gara kebaikan-kebaikan kita tidak diapresiasi, tidak dilihat, bahkan diperlakukan tidak adil. Maka Imam Ali Karomullah Wajah mengatakan ciri orang ikhlas itu adalah ketika rame-rame dia semangat berbuat baik, tapi kalau sendirian dia malas. Karena apa? Rame-ramenya di dalam keramaian motivasinya bukan karena Allah. Oleh karenanya kalau kita konsisten tetap menjadi orang baik, tetap menyebarkan kebaikan, walaupun boleh jadi tidak diakui, tidak diapresiasi, maka kuncinya Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah kita ini diperintahkan Allah untuk berbuat baik kecuali ikhlas. Sebab kalau motivasinya karena Allah, insya Allah kita tenang, insya Allah maka apapun yang terjadi, diapresiasi bonus saja, tidak diapresiasi tidak membuat kita berhenti berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa capek jadi orang baik? Kita rajin, kita kemudian mengerjakan tugas-tugas apa yang diamanahkan oleh tempat kita bekerja, tetapi nggak diapresiasi, difitnah, bahkan yang naik pangkat orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Kadang kita sabar, ya, kita kemudian kerja dengan jujur, kemudian selalu mendapatkan feedback yang tidak seperti kita harapkan, sampai pada satu titik kemudian banyak orang mengatakan, udahlah kenapa tetap jadi orang baik gitu. Sehingga kemudian ikut-ikutan kita kemudian menjadi orang jahat gara-gara kemudian kebaikan-kebaikan kita tidak diapresiasi, tidak dilihat, bahkan diperlakukan tidak adil. Ketika membincangkan ini dan ketika banyak orang sudah merasakan ini, sesuatu yang saya kira kita perlu dalami, kita perlu perbincangkan, karena ketika seseorang melakukan sesuatu yang sangat menentukan apakah konsistensi seseorang, istiqomah seseorang jadi orang baik itu biasanya kalau motivasinya karena selain Allah, motivasinya karena pengen diapresiasi, pengen dilihat, pengen kemudian diakui, diviralkan dan sebagainya, maka biasanya ketika nggak diapresiasi, nggak dilihat, bahkan feedbacknya sebaliknya, motivasinya turun. Maka Imam Ali Karomullah Wajah mengatakan ciri orang ikhlas itu adalah ketika rame-rame dia semangat berbuat baik, tapi kalau sendirian dia malas. Karena apa? Rame-ramenya di dalam keramaian motivasinya bukan karena Allah. Oleh karenanya kalau kita konsisten tetap menjadi orang baik, tetap menyebarkan kebaikan, walaupun boleh jadi tidak diakui, tidak kemudian diapresiasi, maka kuncinya Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5 kan mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita ini diperintahkan Allah untuk berbuat baik kecuali ikhlas. Sebab kalau motivasinya karena Allah, insya Allah kita tenang, insya Allah maka apapun yang terjadi, diapresiasi bonus saja, tidak diapresiasi tidak membuat kita berhenti berbuat baik. Ini yang pertama, maka keikhlasan menjadi penting. Tanpa keikhlasan murni karena Allah, maka kemudian motivasi konsistensi kita untuk terus menjadi orang baik menjadi kemudian surut atau bahkan hilang sama sekali. Walaupun Imam Al-Ghazali mengatakan keikhlasan, kemurnian itu ada tahapan-tahapannya, ada yang betul-betul karena Allah, tidak mengharapkan apapun, ini istiqomahnya paripurna. Ada orang-orang yang motivasinya itu karena Allah tapi pengen mengharapkan sesuatu yang bersifat ukhrawi, pengen surga, pengen selamat dari neraka dan sebagainya. Ini kadang-kadang juga motivasinya bisa jadi turun. Kalau sekedar motivasi surga neraka, maka Rabi'ah kan kemudian ingin membakar surga dan memadamkan neraka agar motivasi seorang itu murni karena Allah. Kata Imam Al-Ghazali, keikhlasan yang rendah masih dalam koridor keikhlasan adalah ketika kita lillahi ta'ala tetapi pengen dunia,
pengen rezeki, pengen naik pangkat, dengan rajin sholat dan sebagainya. Ini mengkhawatirkan kalau ternyata sholat sudah rajin, duha sudah dikerjakan, sedekah sudah diamalkan, ternyata harapan-harapan, rencana-rencana dunianya ternyata tidak terwujud, boleh jadi mereka tidak lagi melakukan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan. Ini yang pertama, kalau kita mau tidak pernah lelah jadi orang baik, pertama niatkan kebaikan kita bukan untuk manusia, tapi niatkan kebaikan kita, ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti membalas kebaikan-kebaikan, bahkan Allah membalas kebaikan lebih banyak lagi dengan apa yang kita berikan. Yang kedua, saya kira harus kita rubah cara pandang kita. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum fa in asatum bala. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian berbuat jahat, sesungguhnya berbuat jahat untuk diri kalian sendiri. Maka dengan landasan Al-Isra surat 17 ayat 7 ini, kita tidak pernah kehilangan motivasi. Walaupun kita berbuat baik sama orang, bertahun-tahun kita bantu dia, kita baik sama dia, tapi di ujung perjalanan pertemanan kita, dia memfitnah kita, kita tidak akan pernah kecewa yang berlebih-lebihan. Karena seluruh kebaikan-kebaikan kita sejatinya investasi kembali kepada diri kita. Dan jangan pernah kemudian merasa tenang, terus kita berbuat dolim, merasa menang dan sebagainya. Karena sesungguhnya orang berbuat jahat, mendolimi orang lain, sesungguhnya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Maka motivasi kedua ini menjadi penting, yakini bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, kalaupun kebaikan kita itu diapresiasi oleh orang, itu hanyalah bonus yang ketika bonus itu tidak ada, kita tetap menjadi orang baik. Yang ketiga, saya kira kalau kita mau tidak sampai frustasi dan sampai punya kesimpulan ngapain berbuat baik, kalau kemudian kebaikan-kebaikan kita selalu disalahpahami, selalu diberikan balasan yang sebaliknya, sehingga orang banyak yang putus asa berbuat, udahlah kita tinggalkan berbuat, ikut orang lain, ikut gila. Maka yang paling penting kita harus mencari komunitas, mencari circle yang positif, sehingga ternyata kita tidak jalan sendiri. Banyak orang-orang baik di muka bumi ini yang tetap konsisten menyebarkan kebaikan sekecil apapun, karena meyakini tadi motivasinya karena Allah, meyakini bahwa segala kebaikan sekecil apapun sesungguhnya kemudian untuk diri mereka sendiri. Kalau ini tidak kita lakukan, tetapi kita ingin hanya manusia yang mengapresiasi, manusia yang kemudian menilai, sehingga kemudian ketika manusia melupakan kebaikan kita, bahkan kemudian membalasnya dengan kedzaliman, dengan fitnah, meninggalkan kebaikan-kebaikan, melupakan kebaikan-kebaikan kita, maka kekhawatiran sebagaimana saya sampaikan di awal, buat apa berbuat baik kalau nggak ada orang yang mengakuinya, menjadi kemudian terulang lagi. Oleh karenanya ini penting, ikhlas karena Allah berbuat baik, kemudian yakini perbuatan baik kita itu sejatinya untuk diri kita, dan kemudian carilah komunitas, carilah circle yang sama-sama punya komitmen yang sama. Jangan sampai kemudian gara-gara respon orang lain kita berhenti jadi orang baik. Jangan sampai karena lingkungan kita kemudian ikut-ikutan menjadi orang tidak baik. Dan yang paling utama, kita harus punya kesadaran muraqabah bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun ada catatannya, nggak usah khawatir, dan keburukan sekecil apapun juga ada catatannya. Dengan 3 motivasi, 3 cara berpikir ini, insya Allah kita istiqomah menjadi orang baik di tengah betul-betul godaan, ancaman, dan kemudian komunitas yang tidak baik. Insya Allah kita bisa menjaga konsistensi kita untuk terus menyebar kebaikan, walaupun boleh jadi di dunia kita tidak diakui, di dunia kita tidak diapresiasi, karena kita yakin Allah tidak pernah tidur,
Kita yakin bahwa kebaikan kita adalah bekal kita sendiri ketika nanti kita menghadap Allah. Dan yang paling utama, kalau kita mau tetap kemudian berbuat baik, dan perbuatan baik kita lebih mudah kita kerjakan. Jangan sendiri berbuat baik. Carilah sahabat, sebarkan kebaikan. Kalau perlu viralkan kebaikan-kebaikan kita, tapi motivasi ikhlasnya tadi sudah harus terjaga. Sebab kalau media sosial diisi dengan berita-berita keburukan, kejahatan dan hal negatif lainnya, energinya juga jelek. Maka ayo kemudian penuhi media sosial kita dengan sharing kebaikan, sharing hal-hal yang positif, dengan tetap menjaga keikhlasan, maka kemudian mempengaruhi juga energi media sosial kita, sehingga algoritmanya banyak orang lagi yang mengklik kebaikan demi kebaikan, dan akhirnya kita tidak merasa sendirian lagi. Oh, ternyata masih banyak orang di dunia ini yang memilih jalan Allah, jalan kebaikan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.